Lagi. Ya, teknis. Jadi saya juga mempelajari lagi sedikit. Terus di Jawa Tengah bahkan di Indonesia itu dirilis oleh semua media, baik televisi, radio, media online, lalu media-media lainnya, streaming. Bahkan kita selalu melakukan streaming kita itu bisa dinikmati oleh orang-orang Thailand, orang-orang Singapura, orang-orang Malaysia yang notabene mempunyai hobi yang sama dengan kita, ya. Nah, kita ingin bahwa hobi perkutut di Jawa Tengah dan di Indonesia pada umumnya ini menjadikan kita tidak sekedar nanti menjadi buyer saja. Kita kan selama ini menjadi pembeli di Thailand sana, ya. Kita inginkan sekali-sekali dong, ya, orang sana membeli produk-produk di Indonesia. Lalu bagaimana caranya? Lah, kekompakan, saling support antar peternak yang diwadahi oleh pemda-pemda, yang diwadahi oleh penwil-penwil, ini menjadikan kita semakin berkembang. Ya, jadi antar peternak saling support ketika mendapatkan satu produk yang bagus, tentunya akan kita amini bersama. Nah, nantinya tentunya akan muncul produk-produk perkutut yang akan luar biasa, khas, sekali lagi ya, khas irama Indonesia. Ini sangat perlu diapresiasi karena lalu bahkan menjadi buyer saja, ya itu mungkin karena pinter-pinternya importir atau bagaimana. Jadi kita ingin ke sana semakin membudidayakan juga irama-irama Indonesia yang kita kemas dari masing-masing peternak-peternak Indonesia, yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Oleh sebab itu Penwil Jawa Tengah mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemda-pemda, itu saling support, ya. Misalnya Parlemen BF, ya, disupport oleh Atlas, ya, disupport oleh Make, disupport oleh lain-lainnya. Nah, ini jadi jangan gengsi. Nah, yang utama adalah jangan gengsi. Seri pertama dan penyerahan hadiah serta trofi nominasi LPJG 2020-2021 di Semarang, ya Pak Projo. Tanggal berapa itu? Tanggal 20. 20 bareng DIY. Terserah yang mau dilanjutin. Tidak bareng DIY, karena saya ngerancang ini, saya sudah melihat jadwal DIY. Kalau saya tulis Semarang Salatiga itu berarti tidak berbarengan. Yang berbarengan adalah ini Pak Robi, contoh ya, yang Maret ini yang saya tulis Pekalongan, Pemalang, Brebes itu pasti DIY ini. Jadi tanggal 20 Februari tidak bareng DIY. Mungkin dulu bisa buka jadwal DIY. Bareng Pak Imo. Pak Imo saya kirim dulu.
dinaikkan lagi oh iya namanya tadi sudah saya coba 20 ini sudah tahu. Iya, maaf, ini kan dari rumah saya sudah merancang tanggal 13 tadi ya. Kemudian di sini ini barusan saya roba 20 karena Pak Budi minta tanggal 20, ternyata bareng sama Jogja. Nggak bisa Pak Budi ini. Apa ke 27? 27 aman ya lu? 27 Februari. Kalau yang Maret ke bawah pasti saya sudah lihat. Aman. Iya, tanggal 27 ya. Aman. Tapi belum. Nggak bisa. Pokoknya kalau semua iya. Iya. Terima kasih juga atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk masalah anggaran ini ya. Saya lihat semua Pemda memang semua bagus, semua masukan-masukan untuk kedepannya bagus. Cuman ya semangat, cuman itu kan untuk tahun 2022. Yang sekarang jadi masalah ini kan tahun 2021 kan kita masih ada hutang gitu. Nah ini ya bagaimana menyikapi Pemda-Pemda ini untuk supaya tidak ada sangkut pautnya dengan individual gitu. Ini kan masih minjem ke Pak Budi kan itu, bukan penbilnya ini. Ya gitu. Maksud saya kalau ada ya barangkali mungkin mewakili di sini yang ya mengurangi beban atau bagaimana. Ya cukup sekian aja, sekilas saja ini. Kan kalau anggaran 2022 kan nanti, siapa tahu nanti rapat minus lagi nanti. Gitu. Dari sekarang biar utangnya lunas dulu gitu. Juri yang paling tua di sini. Memang benar apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Ketua Teknik, bahwasanya ada oknum ya, kalau kita katakan banyak nanti tidak merusak mania yang selama ini sejak saya bertugas sampai saya mungkin kan udah jenggot wis putih, berarti kan wis layaknya mau pensiun gitu. Ini memang ada sebagian peserta, sebenarnya bukan peserta ya, bisa jadi karena dia gaweane, jadi kadang mengintimidasi, tak duke loh, mungkin dengan bahasa Madura ya, karena saya orang Madura kan tahu. Ini memang sangat diperlukan panitia, artinya yang disegani lah. Misalnya di Semarang semacam Pak Ranto, jadi keliling lah. Jadi orang-orang yang sebenarnya itu cuma 1-2 itu aja. Jadi kalau burungnya misalnya tidak seperti yang diharapkan nilainya, itu ngancam yang mau menurunkan lah, yang bagaimana, ini cuma 1-2 itu kalau saya perhatikan. Karena maaf, saya itu sudah bertugas dari ujung sampai ujung ya, jadi tahu. Apalagi saya sendiri wong Madura, jadi kebanyakan itu yang begitu, maaf. Itu ya joki-joki dari sana. Jadi saya memang tidak tedeng aling-aling. Memang seorang juri itu diperlukan mental yang bagus, apalagi yang jadi koordinator atau dewan. Bagaimanapun, walaupun mereka ini mau intimidasi kayak apapun, kalau juri itu punya mental yang bagus, itu mereka pun akan segan. Karena pembok teriak kayak apapun, bahkan saya ini kalau nuruti emosi, kan saya pernah mau nempeleng namanya awong ya. Karena kan melecehkan saya seakan-akan saya ini bermain ya. Kan pernah kejadian ya, Pak Budi mungkin di depan panjenengan semuanya, itu bisa dididik enggak, kalau enggak saya tempeleng sendiri ya. Karena saya sudah tersinggung sekali. Seakan-akan saya itu dibayar memenangkan punyaan Haji Khalil.
Karena saya kalau dikatakan begitu itu sangat tersinggung ya. Maaf, bukan saya itu kok sumugih, tidak. Saya juga orang biasa. Tapi kalau ada keterkaitan masalah uang, dibayar dan sebagainya, pasti saya akan tersinggung. Karena apa? Setahu saya sedang bertugas ya. Itu tidak berteriak pun kalau burung bagus pasti menang. Kalau saya yang sebagai dewan, itu bisa lah dilihat dimanapun. Lah ini bukan kita berbicara masalah pribadi, enggak. Jadi seorang juri itu memang diperlukan mental yang bagus. Karena apa? Kalau ada supporter yang demikian, itu pasti akan, maaf lah, saya jamin sekelas apapun pasti akan mbek, apalagi bareng-bareng ya. Jadi kenapa kejadian sampai ada juri yang nyon pangapunten sampai kena sanksi dan lain sebagainya saat ini bisa jadi juga yang pertama karena mentalnya, artinya mental untuk sedikit tambahan itu memang mungkin berarti karena itu. Tetapi bukan masalah itu, sebenarnya mau ngekik duit ora sepiro nyon pangapunten, saya kadang ya nerima, mosok dikai ora ditompo jane kadang gor 50.000 100.000 lah katakan. Tapi nyatanya jangan sampai, kalau saya itu marah memang kalau hanya karena uang segitu melecehkan harga diri, kalau saya itu sangat marah kalau saya terus terang ya. Tetapi karena saya wis tua ya, apalagi dilire Pak Ranto wis ojo emosi wis tua. Jadi alhamdulillah kemarin saya tetap bisa menjaga itu, walaupun ada satu orang yang memang menurut saya masih mengganjal ya. Itu nyuwun pangapunten, itu ya dari daerah saya, artinya dari Madura ya. Namun tidak saya sampaikan pada panitia kemarin di Semarang karena apa? Saya sudah kepingin menang, artinya wis wayahe saya itu tidak ngeladeni peserta. Tetapi harapan saya pada pengurus Pengwil Jateng maupun Pengda agar keinginan kita bersama untuk menikmati anggungan ini sebagaimana kehendak kita bersama, artinya kita menikmati siapapun, burung milik siapapun, kalau itu indah monggo kita nikmati. Insya Allah kalau semuanya ini punya semangat bersama, ini akan tercipta monggo. Kalau kita mau dimulai dari Jawa Tengah, insya Allah bisa. Ya tentunya tidak mudah merubah kebiasaan yang kayak gitu, itu tidak mudah. Begitu juga juri itu banyak kelemahan juga, nyon mampun, dan saya sendiri adalah nyadari. Jadi kadang di antara kita ini tergoda ya karena itu, kui tuku manuk sekobenanku, kui sing goncengke aku dan lain sebagainya. Tetapi saya juga ngajari saya dan teman-teman juri monggo, yen ngewangi aja banget-banget lah gitu. Kalau ngewangi misalnya Pak punya Pak Budi sama Jawa Timur podo kualitasnya, misalnya dimenangke Pak Budi ya wajar, misalnya penempatan, tapi nganti jomplang setengah nilainya kan ya ora ngewangi, kuwi keterlaluan. Kalau sekedar ngewangi anu itu semua juri begitu. Maaf kalau kita bekengkeng kayak saya misalnya terlalu gekeng aturane ngene, ya aku dipisu-pisui wong liya. Karena apa? Juri lain pun bermain. Nggak mungkin juri Jawa Timur arep ngewangi peserta Jawa Tengah, nggak mungkin. Itu sudah rumus lah. Yang penting ya itulah. Artinya ojo banget-banget. Ya mumpung saya belum pensiun dan saya masih mau ngomong. Jadi monggo, bukan berarti kok saya radoyan duit ya. Sopo sing radoyan duit kan gitu. Tetapi ya ojo banget-banget. Tapi peserta panitia pun ataupun pengurus monggo lah dipetani. Oke juri niate tenanan. Misalnya ada kesalahan pun sing pentingnya ojo nganti kesalahan itu dibuat niatan tenanan, golek gawean antar. Oh aku tugas ning kene ben oleh tambahan dan lah monggo juri-juri yang kayak gitu pun monggo diberi peringatan bila perlu secara personal dipanggil. Saya pun akan senang sekali kalau memang ada semacam begitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau ada juri muda pun kalau dia itu berprestasi, punya mental yang bagus,
monggo diberi reward, artinya oh sing biasa tadi juri penulis ya mulai diangkat jadi koordinator. Kita pun walaupun wis jenggote wis putih mau jadi juri penilai pun kalau demi kebaikan saya akan rela. Artinya apa? Karena kita ini kan butuh regenerasi. Orang mungkin kayak saya harap tugas terus toh. Wayai kan saya siapa tahu nanti juga jadi peserta, artinya menikmati. Jadi yang terpenting bukan apa itu soraan dan lain sebagainya. Yang penting soraan itu produktif lah, artinya orang nanti intimidasi yang menyebabkan apa juri itu tidak bisa independen di dalam menjalankan tugasnya. Kalau semacam nol teriakan kayak di Thailand itu kok ya terlalu berlebihan lah. Tetapi yang terpenting teriakan itu jangan sampai mengganggu jalannya. Oh, iki yang burung sing menang kudu menang. Iki burung sing nomor telu ya kudu diusahakan ya nomor telu. Jangan karena wah kuwi ini langsung aku 1 juta, kuwi sok ben kudu menang neh. Ini kan lucu. Jadi jangan sampai kita pun juri ya, misalnya saya tidak memungkiri ada orang yang kadang nyontoh punten ujung-ujung ngai duit, tetapi jangan sampai hanya karena dengi ngai duit aku terus engkau lomba selanjutnya iki duitnya oke kudu tak usahake menang. Monggo adik-adik juri yang hadir di sini ya, bukan saya sok sumuci enggak, monggo bareng-bareng. Kalau pengurus ini menginginkan lomba ini berjalan baik, juri itu salah satu penentu, artinya sukses dan tidaknya kegiatan lomba. Kalau kita itu diaman, liane do rugi lho teko kuwi. Yen awake dhewe juri, kuwi tetep oleh honor, nggih. Jadi jangan sampai mereka itu direwangi sekolah luar kota, nginep ning hotel, kecewa dengan kinerja kita. Ini maaf. Ya monggo lah kita bersama-sama. Jangan kok semuanya dibebankan pada pengurus ataupun panitia. Kita pun sebagai juri ya monggo bersama-sama. Artinya apa? Mensukseskan kegiatan. Bukan yang baru tahu berdiri. Ya, saya memberanikan diri mengusulkan aja, mengusulkan. Karena saya juga cukup lama bergelut di organisasi di berbagai bidang. Salah satu upaya kita untuk menjalankan roda organisasi itu kita harus mengetahui juga input output. Ya. Kita punya output, kita harus punya input kalau kita mau jalan. Tapi kalau kita tahunya output aja, ngeluarin aja, kita nggak tahu masukannya ya kapan kita bisa bertahan. Untuk itu saya juga setahun ini saya juga bertanya dalam hati saya, kok tidak ada perasaan saya pungutan untuk Pemda ke Korwil. Saya bertanya ini sponsornya siapa nih ke Korwil ini bisa hidup dengan sekian kali lomba, kita tidak ada kontribusi sama sekali. Kita hanya paling kontribusinya lomba. Kalau lomba kan maksudnya ke panitia, bukan ke Korwil ya. Nah, saya bertanya-tanya itu, makanya saya pengen tahu nih. Kita kalau ingin menjalankan organisasi ini mesti harus berupaya untuk ada pemasukan. Entah itu pungutan tahunan dari anggota atau pungutan tahunan dari Pemda, kontribusi untuk menjalankan organisasi. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Pak dari Pemda Cilacap. Dari pengalaman saya yang namanya ketua memang itu sarana pengeluarannya tuh udah banyak banget tau. Jadi kalau menurut pendapat saya ya jangan sampai ketua itu juga masih diganggu pengeluaran yang seperti ini. Walaupun nantinya itu uang itu akan kembali, tapi kembalinya kapan ya. Nah kalau dari saya kita juga menurut pendapat saya pribadi kita tidak bisa menarik katakanlah satu kita mengadakan event satu ini
ada 5.000 untuk korwil, itu juga mungkin terlalu berisiko bagi saya. Mungkin yang paling aman menurut pendapat saya adalah bahwa setiap event yang diadakan oleh Pemda kita ada setoran ke Pengwil ya. Mungkin yang saat ini sudah berjalan adalah 250. Kalau itu mau dinaikkan menjadi 300 masih oke lah, masih oke Pak. Cuma yang sekarang saya ini adalah bagaimana Pemda-Pemda yang melaksanakan event itu secara tertib, secara disiplin untuk melakukan setoran kepada Pengwil. Kalau sampai ada Pemda, wah rugi gitu Pak. Suruh belajar ke Pemda Cilacap nggak apa-apa. Iya Pak, itu aja Pak, dari saya Pak. Terima kasih Pak. Memperkenalkan diri, saya Jambrani dari Pengurus Brebes dan ketuanya di Pak Mulyadi dari Brebes. Saya akan sekedar memperkenalkan, nanti yang menyampaikan ketua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur pada pengurus kami yang pada sore ini kami mungkin bisa ikut bahagia walaupun baru pertama masuk di gedung ini Pak Budi, walaupun kami hanya berada di Semarang Pak. Jadi mungkin ini satu pengalaman yang luar biasa di kegiatan Kumania khususnya di STI. Sendiri mungkin saya Mulyadi Bapak G, barangkali Bapak semua berada di Brebes mampir, nanti saya siapkan telur Pak sama Bapak G. Sendiri Pak Budi. Jadi kevakuman Brebes memang sudah sekian lama, kalau tidak salah 6 tahun Pak G, baru kemarin dibentuk dan kemudian dilantik di Semarang ketika ada event besar Pak Budi. Pak Budi atas mungkin Pemda yang baru gitu. Kemudian terkait dengan kegiatan memang saat itu saya sampaikan bahwa Brebes ini masih tahap evaluasi barangkali di lokasi lokasi karena memang kami masih mencari daerah-daerah yang paling strategis seperti itu. Dan disampaikan dari awal Pak Budi Maturnuwun barangkali nanti Brebes mencari tempat yang barangkali outdoor dan indoor untuk hanging barangkali seperti itu. Karena memang Brebes sendiri katanya peternak juga banyak yang kemudian dari berbagai daerah bisa masuk seperti itu. Akan tapi memang ada beberapa titik yang memang nanti kami bisa rekomendasi di Brebes sehingga nanti barangkali di tahun 2002 ini barangkali Brebes bisa melaksanakan event tingkat kecil-kecilan dulu Bapak seperti itu. Kemudian memang betul sampaikan oleh lain bahwa setiap organisasi memang harus semua sepakat dulu seperti itu. Kalau kita sudah sepakat, saya kira hukumnya sah seperti itu. Jadi memang karena kami baru, ternyata cara pengurus kita ini luar biasa gitu. Kedua kemudian banyak mensupport kegiatan, barangkali ini perlu bisa dukungan dari BPD satu sekali. Jadi barangkali ada satu kegiatan yang memang Pemda kita lakukan, saya kira harus ada kontribusi ke Pemda ini karena semua berjalan. Pemda mungkin berjalan, Pemda berjalan. Walaupun di Brebes kami belum melakukan Pak, tapi saya yakin ketika memang ada statement, seharusnya ada satu koordinasi, kemudian ada satu komitmen, ya sehingga Pemda juga di Kabupaten Bekasi mungkin berjalan dan juga kami terjadi. Jadi kami walaupun belum pernah melaksanakan, kami sangat setuju sekali barangkali nanti tekniknya mungkin sudah event atau memang satu bulan sekali. Kemudian barangkali mohon petunjuk di barangkali Brebes yang mungkin dulu pernah melakukan event besar barangkali nanti lewat Primo barangkali ada daerah-daerah yang strategis barangkali minta petunjuk sehingga Brebes itu bisa merayakan ke depan lebih baik. Itu saja Pak Ketua Maturnuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang untuk biar organisasi bisa berjalan. Sebenarnya seperti tahun 2000 itu udah berjalan, tapi 2021 setelah kepemimpinan Bapak Budi ini nggak ada. Rata-rata belum pada store, kali mungkin Cilacap ya. Kalau dari Pemda Kebumen mungkin nanti ya, saya setuju sekali ya untuk iuran jangan per bulan. Kalau saya
per laber 2-3 tuh. Mungkin saya sedikit cerita ya. Mungkin ini tahun 2020 habis ngeluarin budget sekali, dan dari anggota-anggota saya bikin lapangan sampai hampir 160 juta itu dana mandiri dari teman-teman anggota berikut kebutuhan ini. Kedepannya takut saya tetap mendukung dengan PMW. Mungkin nanti di forum ini disepakati iuran per laber berapa, saya mengikuti saja. Terus mungkin yang terakhir, saya mau doa restu atau supportnya sama Pemda di Jawa Tengah ya. Insya Allah besok tanggal 8 dan 9 ada Liga Jawa Tengah yang ke-10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua Pembil dan jajarannya. Hari ini saya ada dua, saya juga pengurus Pembil, tapi saya juga Ketua Pemda Jepara. Apa yang disampaikan ini mohon izin Pak Ketua, saya terlambat karena kali gawe ternyata macet sekali. Karena ini sebuah janji saya dengan Pak Ketua sehingga saya harus sampai ke sini walaupun terlambat. Yang pertama saya sampaikan terima kasih Pak Ketua Pak Emil bahwa forum yang baik ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama Umania di Jawa Tengah. Karena sejak pemimpinan dari Pak Ketua ini, aktivitas Orba ini juga sangat luar biasa. Nah ini mestinya harus didukung oleh Pemda-Pemda seluruh Jawa Tengah. Saya sependapat apa yang disampaikan dari Pemda P3SI Cilacap bahwa memang perlu untuk menghidupkan sebuah organisasi sebesar apapun atau sekecil apapun, itu memang harus ada sumbangsih dari seluruh jajarannya. Nah, kali ini kalau kita berbicara tentang anggaran, memang bahwa saat ini saya melihat kasihan Pak Ketua kalau tekor terus itu kan kasihan. Untuk itu saya atas nama Pemda Jepara ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya sependapat apa yang disampaikan saudara ketua dari Cilacap itu, Pemda Cilacap, bahwa setiap Pemda yang mengadakan suatu event lager, jadi bukan apa ini Liga Jateng, bukan lager, yang melaksanakan lager wajib memberi kontribusi kepada Pemwil. Sebetulnya tidak ada kata rugi. Kalau memang rugi, bilang saja ke Jepara, nanti saya merugi. Itu bisa dibayar dari parkir itu cukup. Kalau 500.000 itu dari parkir cukup. Jadi beberapa hal, satu apa yang disampaikan oleh Pemda Cilacap saya dukung, dan mudah-mudahan sore ini dari komitmen kita bersama bahwa untuk memajukan suatu P3SI di Jawa Tengah ini memang harus kita senggol bersama. Yaitu adalah memang wajib memberikan kontribusi kepada Pemwil dalam hal ini. Yang pertama. Yang kedua, secara teknis bisa dengan lain. Pemda bisa memberikan kontribusi baik ada lomba, baik ada label maupun tidak, kontribusinya setiap bulan sekali, itu bisa. Teknis pelaksanaannya bisa digali dari pada kegiatan-kegiatan yang ada di Pemda masing-masing. Ya, dan kita ada pengurus berbagai kegiatan, ini bisa disampaikan di dalam forum itu, dan sehingga menjadi kontribusi pada Pemda. Sehingga dalam ini
harapan besar bagi kami dari Jepara. Penguil ini menjadi satu kegiatan yang luar biasa sehingga pemda-pemda seluruh Kabupaten Jepara atau seluruh daripada Jawa Tengah akan mendukung sepenuhnya. Terutama Solotigo ini jangan hanya diem aja Solotigo itu. Hanya mandok-mandok saja, paling tidak kontribusinya besar sekali. Karena effortnya nanti di sana banyak. Saya kira gitu Pak Ketua dan segala pengurus baik dari Penguil maupun Pemda, utusan dari Pemda. Sekali lagi mari kita sungguh bersama. Ada satu, kalau pada waktu lapar menjadikan kontribusi yang pertama, yang kedua iuran tiap bulan wajib, sudah wajib iuran tiap bulan, bisa, insya Allah bisa dengan niat yang tulus. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teknis. Jadi saya juga mempelajari teknis juga. Ya, Pak Mustafa sudah apa? Itu yang pertama. Jadi dalam forum ini kita sepakati dan kita publish bersama-sama bahwa lomba di Jateng tanpa teriak. Melu karang murah, gitu. Kalau kita mau sepakat ya. Tapi saya rasa lama-lama akan mengikuti aturannya. Ya, kalau sepanjang teriak biasa, tidak diorganisir atau tidak menimbulkan kerugian bagi sekitarnya dalam arti musuh sebelahnya itu tidak bersalah. Sebagai sebuah pengungkapan kegembiraan, kita burungnya bunyi, itu sah-sah saja. Tapi ketika sudah diorganisir untuk membuat seolah-olah, nah ini paling penting, seolah-olah burung itu mempunyai tengkung yang panjang ketika digembori bersama-sama. Itu yang terjadi. Itu yang pertama. Itu benar sekali. Lalu yang kedua, soal pelecehan dalam tanda petik terhadap juri ini memang sering terjadi. Ya, sering terjadi. Misalnya juri A tiba-tiba tidak sekedar dirujaki tapi diumpat. Sebenarnya kita bisa memulai dengan membentuk semacam tim ya. Jadi dalam lomba itu mungkin kita ada satu tim khusus ya, pengawas supporter, pengawas lapangan lah. Jadi dia tidak mengawasi juri-jurinya itu bukan, tapi dia mengawasi bagaimana kerapian peserta-peserta itu di lapangan, sopan santun dan lain sebagainya. Ya tidak dengan keras, artinya dengan lebih baik dileki daripada tidak sama sekali. Ya. Misalnya si A tiba-tiba bentak-bentak juri, ya. Kalau nggak ada si ngeleki kan kurang baik, lebih baik ada yang ngeleki, itu akan jauh lebih baik. Nah itu hal-hal kecil itu akan kita mulai dari Jawa Tengah. Ya. Jadi tidak ada lagi misalnya peserta monak-monaki juri, ya. Sehingga kadang-kadang juri juga manusia, kupingnya pedes. Ya. Saya pernah dulu tahun 90-an kan menjadi penancap ya, Pak Robi juga berlatih juri. Wah, ketoknya suara kecil sih celkin gini, wah terdengar keras sekali ya Pak. Jadi misalnya Pak Mustafa bisa diumpat, masuk ini wah mesti bahasa di lokok di dalam itu sing wong gremang-gremang aslinya dia kerungu ya, itu keras sekali lah. Nah itu yang patut kita ingatkan kepada peserta. Nah, jadi
menjadi paradigmanya bahwa lomba itu yang kita cari kan satu kegembiraannya. Oke lah, burungnya yang taruh, pesertanya happy ngopi, madarek ya, cerita-cerita ya, mensyukuri atau bahkan mengapresiasi lawannya, itu diperkutut. Atau jegal batuk ya. Nah, atau jegal batuk karena nggak bunyi. Ya, sudah bisa ditebak kalau Pak Rustan Maji jegal batuk berarti bunyi nggak bunyi. Itu. Jadi semangatnya begitu. Jadi kita tanamkan bahwa lomba di Semarang itu ya pure kegembiraan. Ya, dan kita semuanya di Pemda akan melakukan bahwa lomba di Jawa Tengah nanti akan ada minimal disampaikan lomba ini tanpa teriak. Ya, gitu. Saya kira kalau tidak ada yang mengawali nggak bisa. Ya. Buktinya yang pertama misalnya ya, Kebumen mengawali soal pembagian tiket. Ya jadi jengkel bagi tiket uang elmen, tapi itu demi kerapian, ya, ketertiban. Sekarang ini ditiru oleh Pemda dan nyaman. Nggak ada sekarang ini pembagian tiket semrawut gitu. Nggak ada, karena sudah diawali oleh Kebumen, ada batas-batas, ada hak-hak, ada kewajiban masing-masing saling dihargai. Akhirnya pembagian tiket berjalan dengan baik. Bahkan dari Semarang, dari Kebumen lah ini ya, itu pembagian tiket tengah dan sudah tidak ada lagi, semua rata, semua dihitung, diaduk. Nah, saya sendiri daftar 12 pinggir kabeh. Kenapa? Gak apa, ya memang nasibnya isi neng pinggir. Karena kata Pak Robi, wah mesti kalau itu pinggir berarti mau pergi berjalan-jalan lah itu. Ya, makanya ingat kalau besok lomba malamnya jangan kemana-mana. Ya, ini perlu pasti dapat tengah. Dapat tengah Pak, kalau malamnya nggak kemana-mana. Kalau mau berbuat yo yang tenana. Iya, itu. Malam hari itu. Ya, jadi kita sepakati semuanya bahwa lomba di Jawa Tengah itu pure kegembiraan, ya, full kegembiraan. Yang kita saling mengingatkan ketika teman kita, saudara kita dari luar kota, luar Jawa, mungkin kadang-kadang kan emosi juga, karena juri juga manusia. Kadang burungnya bunyi pasti tidak dengar, ini gebor-gebor. Nah, kita ikut mengingatkan, Pak nomor sekian bunyi. Tidak ada salahnya kita mengingatkan juri untuk tetangga kita, dalam arti kata peserta di sebelah kita. Itu kita biasakan dari itu dulu. Jadi kepedulian kita tidak terhadap diri kita sendiri, tapi juga terhadap peserta lain. Ini penting. Misalnya peserta lain bunyi tapi nggak di juri nggak dengar, kan tetap ya, tetap marah juga. Tapi kalau kita bantu untuk meyakinkan bahwa juri nomor sekian bunyi loh, itu saya kira jauh akan lebih baik, karena bagaimanapun juri juga konsentrasinya juga ke 42 burung itu. Jadi kalau lolos itu sudah manusiawi, kita yang membantu gitu. Kalau ini sudah tertanam 1, 2, 3, 4, saya kira akan enak lombanya. Juri juga tidak banyak direcoki, tidak banyak diumpat, dan juri bekerja dengan bahagia. Ini yang terpenting, karena juri bahagia dalam bertugas itu kelihatan, ya, bisa kelihatan. Juri tegang, tapi tegang asli, bukan yang lainnya, itu kelihatan sekali.
Nah itu bisa terbantu oleh peserta. Nah peserta itu seperti apa? Ya seperti tadi saya sampaikan itu, saling peduli terhadap peserta lain. Pada prinsipnya ketika peserta lain burungnya bunyi istimewa, kita tidak bisa tidak, hati kita itu pasti mengapresiasi. Bohong kalau tidak, itu hanya bisa di kita kung mania, bukan di lainnya. Kecamatan nggak bisa. Lainnya bunyi sprat gitu. Yang penting misalnya murai saya itu paling bagus Imam Syafi'i ya. Tapi di kutub enggak. Di kutub misalnya Pak Edri, pesaing saya misalnya sama-sama bunyi bagus, kita ya hati kita secara otomatis mensupport. Bohong kalau tidak, ya. Nah itulah yang akan kita tanamkan ke peserta-peserta di Jawa Tengah, ya terhadap tamu-tamu kita yang kadang kan macam-macam ya, ada yang halusan, ada yang kadang berangasan, gitu. Tapi kalau kita mensikapi dengan kejawa tengahan kita, saya kira jauh akan lebih bagus ya. Dan saya sampaikan bahwa kita mulai hari ini Jawa Tengah lomba non teriak. Sepakat? Nah, terima kasih. Ada Pak, itu perlu sosialisasi. Acara kita telah selesai berjalan dengan lancar dan baik dan telah menghasilkan beberapa poin-poin penting untuk kemajuan P3SI Penguil Jawa Tengah ini. Yang pertama, laporan uang kas posisi saat ini adalah 2 juta. Dan yang kedua, setiap platber Pemda penyelenggara akan support ke Penguil minimal 250.000. Dan mungkin saya tambahkan sedikit untuk support ini supaya pada saat mau mentransfer support yang untuk Penguil ini, mohon informasi ke saya selaku sekretaris Penguil. Nanti saya yang akan memberikan nomor dari bendara Penguil atas nama Pak Bambang Setio Utomo, dan dari situ baru saya kasih ke bendara kita bahwa dari Pemda A telah support ke Penguil sebesar sekian gitu. Ini hanya untuk kontrol aja gitu Pak ya, jadi saling mengingatkan, saling mencatat, saling mengontrol gitu. Dan yang ketiga, jadwal kita telah tersusun dengan baik dan mungkin tidak usah saya bacakan lagi, saya rasa sudah tersimpan di laptop saya. Nanti insya Allah paling lambat lusa lah sudah kita kirimkan ke para ketua Pemda, sekretaris Pemda, dan di grup Penguil Jateng dan di grup yang lain gitu. Saya rasa itu Pak Budi mungkin bisa menunjukkan. Baik Pak Ibu, semua sudah berjalan dengan baik, sudah di review dari awal sampai akhir, dan sudah terselenggara dengan baik Rakerwil 2021. Saya secara pribadi juga pengurus Penguil Jawa Tengah mengucapkan banyak terima kasih atas rawuhnya, atas kepeduliannya mengikuti Rakerwil pada malam hari ini. Kami berdoa semoga bapak-bapak panjenengan semua kundur dengan selamat tanpa halangan apapun. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu. Ya. Mumpung masih lengkap. Ya.